jiwa raga dalam alam ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, yang semoga dalam kesempatan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dalam keadaan sehat walafiat. Di dalam pertemuan kita yang kelima ini, kita akan membahas tentang beban angin dan beban hujan pada struktur bangunan. Oke. Terdapat 7 langkah ya, 7 langkah untuk menentukan beban angin. Nah, langkah pertama adalah kita harus menentukan kategori risiko bangunan gedung dan lain sebagainya. Ya, ini adalah hal-hal penting yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum kita melakukan perhitungan beban angin, gitu ya. Dasar-dasar itu perlu kita pahami agar kita tidak salah dalam menghitung beban angin. Oke. Apa seperti kasusnya dalam penyelesaian dalam pembelajaran kita pada kesempatan ini ya? Oke, coba saya buka materinya, contoh studi kasusnya biar sama-sama bisa membacanya ya. Saya share dulu. Nah, ini adalah studi kasus pada pertemuan 5 analisis struktur ini ya, tentang menghitung beban angin dan beban hujan. Dalam hal ini kita akan membahas satu studi kasus dalam menghitung beban angin. Diketahui, nah ini ke studi kasusnya ya, diketahui gedung memiliki ketinggian 44,7 meter di atas permukaan tanah dan memiliki penampang yang cukup besar. Oleh karena itu perlu ditinjau efek yang ditimbulkan oleh beban angin yang bekerja. Beban angin yang diberikan pada pemodelan gedung berpedoman pada BSN 2017 atau RSNI 21727 tahun 2018, yaitu dengan ketentuan misalkan pertama kecepatan angin dasarnya adalah 10 mph, kemudian bangunan gedung ditentukan faktor arah anginnya adalah 0,85, kategori eksposur B yaitu untuk bangunan dengan tinggi atap rata-rata melebihi 9,1 meter dan berada dalam arah lawan angin untuk jarak lebih besar dari 792 meter atau 20 kali tinggi bangunan dipilih yang terbesar ya. Kemudian ada efek topografi, di sini ditentukan 1,0, klasifikasi ketertutupan berdasarkan pengamatan yang terlakukan, misalkan gedungnya adalah gedung merupakan gedung tertutup. Kemudian koefisien tekanan internal ini untuk angin datangnya adalah 0,18 plus 0,18 dan untuk angin perginya adalah minus 0,18. Kemudian ditanya, tentukan efek tiupan angin. Satu yang perlu dibahas berarti frekuensi alami perkiraan, kemudian intensitas turbulensi pada ketinggian bangunan, respon latar belakang, kemudian efek tiupan angin, kemudian tekanan velositas, serta tentukan beban angin datang dan beban angin pergi. Nah, ini adalah contoh studi kasusnya. Bagaimana penyelesaiannya? Ini tekanan desain yang digunakan dalam penentuan beban angin. Nah, yang bagian yang tabel 45 ini adalah tekanan desain yang digunakan dalam penentuan beban angin. Inilah dari studi kasus tadi, maka tekanan angin datang dan angin pergi ada seperti pada tabel 4.5. Nah, tabel 4.5 itu tentu ini juga mengacu pada tabel 4.4 ini gitu ya, berdasarkan ketinggian-ketinggian ini. Kemudian angin datang ini ketentuan ini angka 0,8 ini jelas ini merupakan angka koefisien yang telah ditentukan gitu ya. Kemudian selanjutnya ada angin datang, dinding sisi angin datang nilainya menjadi seperti ini. Kemudian angin pergi, dinding sisi angin pergi nilainya ini menjadi minus. Kemudian dinding tepi juga ini nilainya menjadi minus. Baik, itulah penyelesaian studi
studi kasus dalam menghitung beban angin pada gedung pada kesempatan ini. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menentukan atau bagaimana cara kita menghitung beban hujan pada gedung, gitu ya. Nah, studi kasus yang akan kita coba kupas di dalam kesempatan ini adalah menghitung beban hujan pada gedung. Oke, contoh studi kasusnya ya ini. Dan struktur plat beton bertulang dan atap akan menerima beban hujan dalam memperhitungkan besarnya beban yang terjadi pada struktur plat beton bertulang digunakan asumsinya dari ini. Pada plat beton bertulang yang diperuntukkan sebagai talang air atau lantai atap diperhitungkan. Nah, ini kalau atapnya atap dak ya, atap beton gitu ya, diperhitungkan terhadap beban air penuh atau ekstrim sehingga DS diambil dengan cara seperti ini: tinggi balok di sebelah tepi talang dikurangi tebal plat. Contoh, tinggi baloknya atau lisplangnya adalah 10 cm, kemudian platnya tinggi lisplangnya 50 cm, kemudian tebal platnya adalah 10 cm, maka DS-nya adalah 40 cm atau sama dengan 400 mm. Selanjutnya, mahasiswa-mahasiswi sekalian, tentang rencana pembebanan, ya, mahasiswa-mahasiswa sekalian dapat membaca mempelajari secara langsung di dalam SNI RSNI 2 1727 tahun 2018 atau juga SNI 2013 ya. Di sana tentang pembebanan, rencana pembebanan atau tentang standar minimum pembebanan gedung di sana sudah lengkap, termasuk beban ombak dan lain sebagainya di sana lengkap ya. Yang selanjutnya, sebelum kita belajar menganalisis struktur selanjutnya, di sesi berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung beban gempa, gitu ya. Nah, ini menjadi penting karena di wilayah kita ini dapat wilayah gempa sehingga perhitungan beban gempa ini tidak bisa diabaikan begitu saja, gitu ya. Walaupun pada umumnya faktor pembebanan berdasarkan LRFD tidak selalu harus memperhitungkan beban gempa. Ada yang cukup memperhitungkan beban mati, beban hidup, dan beban hidup atap, gitu ya. Ada juga yang harus memperhitungkan beban angin dan ada juga yang harus memperhitungkan beban gempa. Nah, akan tetapi apabila kita sedang menganalisis struktur di suatu wilayah yang mempunyai beban gempa, maka selanjutnya kita perlu tahu bagaimana cara menghitung beban gempa.